Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Geologi Indonesia. Mudah-mudahan kita sehat semua ya, Ananda semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur geologi Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan tentang geologi Indonesia itu seperti apa dan bagaimana sih di Indonesia itu masing-masing pulaunya itu struktur geologinya seperti apa, struktur batuannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Jadi nanti masing-masing wilayah di Indonesia itu akan kita pelajari seperti apa struktur geologinya. Oke, untuk ini mudah-mudahan di tugas ya, Ananda sudah bisa mendownload peta geologi dari masing-masing kelompok yang sudah kita bagi. Dan di situ nantinya akan kita pelajari satu persatu per pulau. Jadi nanti di peta di lembar peta itu kan dia ada bentuk atau struktur geologinya dari masing-masing kepulauan di Indonesia itu seperti apa. Dari struktur geologi Indonesia di bagian barat dan timur, itu kita tahu bahwa pola dari tektonik Indonesia bagian barat dan timur itu dia berbeda. Yang mana pada wilayah Indonesia bagian barat itu tatanan tektoniknya lebih sederhana dibandingkan dengan tatanan tektonik dari Indonesia bagian timur, itu lebih rumit. Nah, jadi sebenarnya struktur geologi dari Indonesia ini sendiri, baik dia di bagian barat dan timur, itu dipengaruhi oleh tatanan tektonik atau struktur dari tektonik Indonesia bagian barat dan timur itu sendiri. Nah, jadi nantinya itu akan ada pengaruhnya. Jadi ada pengaruhnya bagi struktur geologi yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas secara lebih mendalam tentang struktur geologi di Indonesia itu sendiri, kita beranjak dulu dari Sundaland ya. Nah, ini istilah Sundaland ini merupakan sebuah massa daratan atau landmass di Asia Tenggara yang timbul sebagai massa daratan di atas muka air laut pada kala Pleistosen. Nah, kala Pleistosen itu kapan sih sebenarnya? Kalian kalau udah belajar geologi umum itu pasti udah tahu waktu-waktu geologi. Nah, nanti akan kita jelaskan juga. Jadi pada 170.000 tahun yang lalu itu muka air laut 200 meter itu lebih rendah daripada yang sekarang. Itulah saat eksistensi daratan Sunda. Muka air laut seperti sekarang dicapainya pada 100 tahun yang lalu. Kemudian Sundaland ini bukan satu massa benua yang koheren, tetapi merupakan gabungan dari banyak benua mikro atau teren yang berasal dari Gondwana pada sebutan Mesozoikum. Kemudian benua-benua kecil ini terpisah dari Gondwana, hanyut ke utara, kemudian saling terbentur satu sama lain dan bergabung, dia membentuk Sundaland. Kemudian ketika pada kala Holosen terjadi deglasiasi, saat lapisan-lapisan es mencair, maka tenggelamlah daratan Sundaland ini oleh transgresi marin. Dan kini kita mengenalnya sebagai paparan Sunda, yaitu sebuah laut dangkal hasil penenggelaman daratan Sunda. Wilayah paparan Sunda dan Sundaland ini terletak di antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Nah, jadi ini yang warna kuning ini adalah Sundaland itu sendiri. Kalian bisa lihat ya, jadi dia berada di antara Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Malaka. Nah, ini dia Sundaland itu sendiri. Kita bisa lihat di sini. Pada masa itu ada dalamnya itu 40 sampai 50 meter sebelumnya, kemudian 100 sampai 120 meter itu warnanya agak hijau, agak lebih terang hijaunya ya. Dan 120 sampai 150 meter itu lebih dalam lagi dan itu disimbolkan dengan yang berwarna agak cerah, hijau yang sangat cerah ya.
agak kekuning-kuningan. Nah, ini dia daratan Sundaland dan ini ada Sahul di sini. Nah, kalian bisa lihat Sundaland dan Sahul ini. Nanti apa sih kaitannya nanti dengan tektonik? Nanti pasti akan ada kaitannya, kita akan membahas ke situ. Tapi kalau untuk bagian flora dan fauna ini sangat jelas kaitannya di sini, dimana di flora dan fauna yang bagian Sundaland dan Sahul itu dia berbeda, tapi di bagian daratan Sundaland itu memiliki flora dan fauna yang hampir sama. Misalnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga bagian Malaka itu ya. Ini yang kaitannya dengan Sundaland dan dataran Sahul nantinya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, kita lihat ada Sundaland dan Sahul di sini. Jelas terpisah di sini berdasarkan garis, ada Wallace Line, Weber Line, dan Lydekker Line. Jadi ini ada garis yang membatasi. Kemudian ini ada warna yang agak kecoklatan itu ketika air laut itu masih rendah ya, mainland extension by lower sea level during the ice age. Jadi pada masa itu masa lampau. Dan present day mainlands. Nah, ini present day ini yang warna agak cerah, warna coklat cerah ya, pada masa sekarang maksudnya. Jadi pada masa lampau itu sebenarnya ini daratan. Jadi Sunda dan Sahul ini kedua warna ini sebenarnya daratan pada masa lampau. Tapi pada masa sekarang pada akhirnya mencairlah. Akhirnya pada daratan ini ada air laut gitu ya. Nah, jadi ini menjadi. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang bahwa di masing-masing wilayah ini di bagian Sundaland atau Sahuland ini memiliki flora dan fauna yang hampir sama gitu, karena memang pada masa lampau itu mereka pernah bersatu. Ini lebih jelas lagi pada masa lampau itu 1 juta tahun yang lalu, kemudian ada 500.000 tahun yang lalu. Kita terlihat ini menyatu, kemudian ada pemisahan, ada sedikit pemisahan 500 tahun yang lalu. Kemudian 20.000 tahun yang lalu juga pada akhirnya terpisah antara Pulau Jawa dan Sumatera, juga Kalimantan dan Malaka. Kemudian 12.000 tahun yang lalu, nah ini juga akhirnya terjadi pemisahan. Nah, ini pada masa sekarang. Ini sejarah tektonik Sundaland atau paparan Sunda ya di sini. Lanjut kita ke struktur geologi di wilayah Indonesia bagian barat, dan itu didominasi oleh strike slip. Jadi strike slip itu pergerakan antara dua lempeng. Dia saling bergesekan pergerakannya itu. Jadi Indonesia bagian barat itu merupakan pencerminan dari interaksi antar dua lempeng Samudra Hindia Australia yang bergerak ke utara, dan lempeng Asia itu dia saling ada pergesekan di situ. Jadi antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Asia itu atau lempeng Mikrosunda itu dia saling bergesekan. Nah, jadi kita tahu bahwa pergerakan lempeng itu banyak. Nah, tapi kalau yang untuk di geologi di struktur geologi di bagian barat itu didominasi oleh strike slip pergerakannya. Jadi nanti kalian bisa lihat nanti untuk yang dapat kelompok untuk membahas tentang geologi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, itu nanti terlihat seperti apa sih bentuk pergerakan lempengnya, karena di peta geologi itu nanti juga akan ada jelas bentuk pergerakannya. Nah, ini bentuk pergerakannya ya, kalian udah tahu juga, ada strike slip fault, kemudian ada diagonal slip fault, kemudian deep slip fault atau normal fault, kemudian thrust slip fault, kemudian Ceylon fault, kemudian parallel fault, dan peripheral fault serta radial fault. Jadi ini pergerakan-pergerakan lempeng yang kita tahu. Nah, untuk pergerakan lempeng ini sendiri juga ada kaitannya nanti dengan struktur geologi yang ada di Indonesia, dan juga bencana-bencana geologi ya, seperti ada gempa, kemudian gunung berapi dan lain sebagainya, tsunami dan lain sebagainya. Itu bentuk pergerakan dari masing-masing lempeng yang ada di permukaan bumi kita. Ini salah satu contoh dari gambaran pergerakan lempeng yang ada, yang pernah diteliti oleh para ahli geologi. Ini pergerakan pergesekan itu ya, slip
fault itu salah satunya seperti ini. Dan ini juga ada pergerakan lempeng bentuk batuan. Nah, mungkin di daerah saudara mungkin pernah lihat seperti ini, ada tanah atau batuan yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pengaruh pergerakan lempeng yang ada di wilayah tertentu. Ya, ini bentuk pergerakannya contohnya ya. Nah, ini salah satu bentuk dari sesar semangko yang ini ada di daerah Sumatera Barat ya. Ini bentuk dari pergerakan masing-masing lempeng itu sendiri. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam, masuk di masing-masing kelompok. Ini tatanan tektonik pada strike, slip, releasing, and restraining band. Jadi ini bentuk-bentuk yang ada di karakter dari tektonik di wilayah Sumatera Barat disebut dengan sesar semangko. Nah, ini sesar semangko ini dulu pernah ada gempa tektonik juga ya di wilayah Sumatera Barat, salah satunya di daerah Padang Panjang, tanah datar waktu itu ya di 2017. Nah, ini cukup pada masa itu pengaruhnya sangat besar sekali, banyak terjadi korban jiwa juga dan kerusakan. Nah, ini salah satunya yang pergerakan di sesar semangko ini. Kemudian dari paparan Sunda kita beralih ke paparan Sahul. Jadi paparan Sahul itu merupakan lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australasia atau benua Australia ya, yang berada di sisi timur garis Weber. Jadi paparan Sahul ini merupakan bagian dari lempeng landas kontinen benua Sahul, benua Australia dan Papua yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua. Kemudian paparan Sahul membentang dari Australia Utara, meliputi Laut Timur, menyambung ke timur di Laut Arafuru yang menyambung dengan Pulau Papua. Kemudian Kepulauan Aru juga lebih menonjol di atas paparan Sahul. Kemudian paparan Sahul juga mencangkup paparan Rowley yang terletak di sisi Samudra Hindia di barat Laut Australia, membentang hingga Tanjung di barat Laut Australia. Nah, jadi paparan Sahul ini memang berada di sekitaran benua Australia, termasuk dia dulu juga bersatu dengan wilayah Papua. Kepulauan Papua ya, Pulau Papua. Ini gambar dataran Sunda dan dataran Sahul ya, tadi juga kita udah lihat sebelumnya. Coba kalian boleh amati mana saja yang wilayah-wilayah yang termasuk dataran Sunda dan dataran Sahul ini. Nah, ini wilayah yang termasuk di sini. Nah, dari sini kita melihat bahwa struktur geologi di wilayah Indonesia bagian timur itu lebih rumit dibandingkan wilayah di Indonesia bagian barat. Nah, tatanan tektonik Indonesia di bagian barat menunjukkan pola tektonik yang lebih relatif sederhana dibandingkan Indonesia di bagian timur. Jadi, kesederhanaan tatanan tektonik tersebut dipengaruhi oleh keberadaan paparan Sunda yang relatif lebih stabil. Sementara untuk di wilayah Indonesia bagian timur itu pulau-pulaunya itu relatif lebih kecil ya dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Nah, kita bisa lihat itu berdasarkan teori tektonik lempeng. Wilayah Indonesia bagian timur diketahui sebagai zona interaksi antara lempeng Eurasia, Hindia, Australia, dan Pasifik. Sementara lempeng-lempeng ini memperagakan zona-zona penujaman aktif dengan arah gerak agar membujur di bagian utara, seperti misalnya palung-palung di Filipina, kemudian ada Halmahera dan Minahasa, serta timur di selatan yang agak melintang. Nah, jadi itu wilayah-wilayah yang zona interaksinya lempeng Eurasia dan Hindia serta Australia dengan lempeng-lempeng Pasifik itu pada akhirnya ada wilayah-wilayah yang terbentuk di sana karena akibat dari penujaman zona-zona tadi. Kemudian wilayah Indonesia Timur juga tersusun oleh lempeng-lempeng mikro yang sifatnya lemah terhadap akumulasi energi dan mudah melepaskan energi dalam wujud gempa. Nah, makanya ini memang di daerah Jawa, Sumatera, Bali, kemudian ke Sulawesi dan Papua itu juga kaitannya dengan lempeng-lempeng mikro, lempeng-lempeng kecil yang sifatnya lemah dan pada akhirnya melepaskan energinya dalam
wujudnya adalah gempa. Salah satunya di beberapa daerah di Bali, Lombok, Laut Timur, kemudian ada Sulawesi, itu kan kecil-kecil wilayahnya. Jadi itu juga merupakan bentuk dari pergerakan gempa juga, dan juga dipengaruhi oleh ring of fire yang ada di sana. Pulau di wilayah Indonesia bagian timur itu relatif berukuran lebih kecil dibandingkan di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi intinya di sini pada bagian utara wilayah Indonesia timur, lempeng Pasifik menabrak sisi barat dan sisi selatan Indonesia. Kemudian tekanan dahsyat karena pergerakan 3 lempeng besar bumi, ada lempeng Eurasia, India, Australia, dan lempeng Pasifik ini menyebabkan interior lempeng bumi dari kepulauan Indonesia ini terpecah menjadi bagian-bagian kecil kerak bumi yang bergerak antara satu terhadap lainnya yang dibatasi oleh patahan-patahan aktif. Sedangkan wilayah Indonesia bagian barat daerahnya relatif lebih stabil dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur, maka dari itu pulau-pulaunya berukuran lebih besar daripada yang berada di wilayah bagian Indonesia timur. Nah, seperti itu kenapa faktor apa yang mempengaruhi di Indonesia bagian barat dan timur itu pulaunya ukurannya lebih berbeda-beda gitu. Nah, dari sana kita kemudian beranjak di peta geologi Indonesia. Jadi peta geologi Indonesia ini peta yang bisa menjelaskan penampakan geologis seperti sebaran jenis dan sifat batuan, tektonika atau tektonik, stratigrafi, dan hal-hal lain yang terkait dengan geologi. Kemudian jika diperhatikan, pada peta itu terdapat warna dan lambang tertentu atau simbol tertentu yang menunjukkan strata geologis dan satuan dari batuan. Jadi nanti kita akan membaca peta geologi itu nanti berdasarkan batuannya, sebaran batuannya, sifat batuannya, kemudian tektonikanya atau pergerakan tektonik yang ada di tiap-tiap wilayah, dan kemudian juga ada stratigrafinya yang dilambangkan atau ditunjukkan dari warna ataupun lambang atau simbol-simbol yang ada dalam peta geologi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan masuk ke peta geologi. Kita lihat satu persatu untuk peta geologi keseluruhan ya Indonesia. Nah, untuk peta geologi Indonesia ini seperti yang sudah kalian download sebelumnya juga, ini terlihat adanya perbedaan-perbedaan dari warna dan simbol yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini yang akan nantinya kita pelajari satu persatu per masing-masing pulau ini. Ada Pulau Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada Bali dan Nusa Tenggara, dan juga ada Papua ya. Nah, jadi ini wilayah-wilayah yang memang kemudian bisa juga struktur geologinya seperti apa, tektoniknya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas pada masing-masing wilayah kepulauan secara lebih mendalam nantinya. Kemudian ini juga ada peta geologi regional geologi map yang juga memperlihatkan struktur batuan ya. Ada batuan sedimen yang berwarna hijau, batuan vulkanik kuartier yang berwarna pink, kemudian batuan sedimen tersier, kemudian ada batuan vulkanik tersier, batuan sedimen tersier kapur. Nah, ini bisa kalian amati satu persatu. Nanti ada pengertian ininya juga ya, keterangannya juga di sini. Misalnya seperti batuan vulkanik Mesozoikum itu jenis-jenisnya, kedalamannya ada 21.204 km persegi, dan kemudian ada jenis-jenisnya ya, ada breksi, lava, tufa, dan vulkanik plastika, lingkungan laut dan darat. Jadi adanya di mana? Kayak batuan vulkanik Mesozoikum itu adanya di lingkungan laut dan darat. Nah, ini lebih lengkap lagi yang mereka penjelasannya ya untuk jenis batuan. Jadi kalian bisa lihat nanti untuk jenis batuan yang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa secara umum itu seperti apa gitu. Nah, untuk di warna-warnanya itu macam-macam di sini ya. Kalau di Jawa kita lihat warnanya hanya 3 ya, rata-rata hanya 4 ya, 4 macam. Ada warna hijau, kemudian pink, ada warna kuning, dan orange. Jadi di Jawa itu berarti kalian bisa simpulkan, di Jawa itu ada
lebih banyak itu adalah batuan sedimen quarter, ada batuan sedimen quarter, kemudian ada batuan vulkanik quarter, kemudian ada batuan sedimen tersier dan batuan vulkanik tersier. Nah, ini yang di Pulau Jawa. Tapi kita bisa lihat yang paling banyak itu adalah di Pulau Sulawesi ya. Kalian bisa lihat ada macam-macam warna di situ, dan di Kalimantan itu juga cukup banyak, dan di Sumatera juga banyak. Itu kalau di Sulawesi sendiri kita bisa lihat ada warna pink, ada warna orange, ada warna ungu, hijau, kemudian ada warna abu-abunya juga. Nah, ini menunjukkan di sana jenis batuannya itu lebih kompleks, lebih banyak gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita lihat di sini. Ini untuk jenis batuan. Kemudian ada garis-garis. Nah, ini ada garis-garis putus-putus ya. Nah, ini melambangkan struktur atau struktur wilayahnya seperti apa, simbol dari struktur. Jadi, kalau yang garis lurus itu sesar utama di darat, kemudian kalau yang putus-putus tapi ada kayak pegunungan ya, simbol pegunungan ya di situ. Itu sesar sungkup utama di darat, kemudian garis putus-putus aja, itu sesar utama lepas pantai, seperti yang ya garis-garis putus-putus ini, dan kemudian ada sesar turun lepas pantai, sesar belakang besar lepas pantai, dan lajur tunjaman lepas pantai. Jadi berdasarkan peta ini nanti kalian bisa simpulkan seperti apa sih struktur wilayah di masing-masing kepulauan ini, dan seperti apa pula jenis batuan yang ada di tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia. Kalian bisa nanti explore, dan kalian bisa nanti untuk bikin di buku catatan atau di tugas kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti ini yang saya jelaskan ini peta geologi regional ini nanti tolong kalian simpulkan per masing-masing pulau dari kelompok kalian yang sudah kalian bentuk. Nah, jadi nanti Kalimantan berarti menjelaskan Kalimantan itu jenis batuannya apa aja, berdasarkan warna ini dan berdasarkan keterangan yang di bawah, dan juga struktur sesarnya seperti apa yang di Kalimantan ini. Jadi nanti itu selain nanti menjelaskan tentang lembar petanya, jelaskan dulu secara umum berdasarkan peta ini seperti apa sih struktur batuan yang ada di tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, untuk peta yang ini, nah ini juga peta regional geologi Indonesia juga ya. Tapi yang dia dijelaskannya di sini adalah formasi batuannya berdasarkan waktu atau tahun. Ada berdasarkan legendanya ada Quaternary, kemudian ada Recent Volcanic Formation, ada Cenozoic Formation, ada Mesozoic Formation, ada Paleozoic Formation, ada Plutonic Rocks, dan ada Metamorphic Rock dan Active Volcano. Jadi kalau ini juga peta geologi, tapi bukan menjelaskan tentang batuannya secara rinci ya. Kalau tadi kan jenis batuannya udah dijelaskan secara rinci, tapi ini bukan. Ini adalah menjelaskan struktur batuannya itu berdasarkan kala waktu geologi. Jadi kala waktu geologi itu ada Kenozoik, ada masanya, kemudian ada masa Mesozoik, ada masa Paleozoik, ada masa Plutonik. Nah, jadi ini menjelaskan seperti itu. Kemudian ada Recent Volcanic Formation. Recent itu berarti yang terakhir ya, formasi vulkanik yang agak lebih muda atau lebih awal seperti itu. Lebih terakhir maksudnya, lebih terakhir. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat peta ini. Peta ini nanti kalian bisa jelaskan juga berdasarkan tugas kelompok kalian masing-masing. Misalnya kalau untuk di Kalimantan itu ada Mesozoic Formation, kemudian ada Plutonic Rock, dan kemudian ada Cenozoic Formation. Nah, nanti dijelaskan Cenozoic Formation itu apa, kemudian Mesozoic Formation itu apa, dan Plutonic Rocks itu apa. Nah, kalian bisa nanti jelaskan itu di tugas kalian masing-masing juga. Oke, ini untuk peta yang kedua ya, Regional Geology of Indonesia di peta kedua. Nah, ini ya membaca peta geologi dan umur geologi yang tadi saya jelaskan itu.
berdasarkan peta geologi sebelumnya, ada umur-umur geologi ya di sini. Ada Holosen, Pleistosen, Pliocene, kemudian ada Miocene. Itu masa Kenozoik, Oligosen, Eosen, kemudian ada Paleosen. Dan kemudian ada Mesozoik, ada Cretaceous, kemudian Jurassic dan Triassic. Kemudian ada Paleozoik, itu Permian, Pennsylvanian ya, Mississippian, dan kemudian ada Devonian, Silurian, Ordovician, dan Cambrian. Jadi kalian bisa lihat jangka waktunya itu million of years ago, jadi jutaan tahun yang lalu. Jadi Kenozoik itu new life, Mesozoik itu middle life, itu munculnya dinosaurus pada masa itu. Kemudian Paleozoik ancient life, dan Precambrian itu pada masa sekarang. Kemudian ada Precambrian. Nah, jadi ini bentuk-bentuk dari masa ya, masa yang masa awal bentuk dari peta geologi itu sendiri. Kenozoik ini adalah new life ya. Jadi Kenozoik ini udah masa sekarang. Kita lihat ada orang dan mobil gitu ya, 10.000 tahun. Kalau ini di bawahnya 2,5 billion. Naik sampai terakhir itu ada 10.000 tahun yang lalu. Nah, ini penjelasan dari gambar sebelumnya. Jadi masanya itu ada 4 ya. Kemudian zamannya juga banyak. Dan ini jutaan tahun umurnya. Jadi pada Precambrium itu memang belum ada kehidupan atau baru mulai ada kehidupan. Dan pada masa Neozoikum itu sudah mulai ada manusia. Itu disebut dengan tingkat kehidupan baru sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah skala waktu geologi, geologic time scale berdasarkan zaman Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik, dan Precambrian. Kemudian untuk peta geologi itu sendiri seperti apa sih cara-cara orang-orang dalam memetakannya sehingga muncullah peta seperti itu. Nah, ini beberapa bentuk aktivitas yang dilakukan oleh geologis ya dalam pemetaan geologi. Jadi pemetaan geologi itu merupakan proses kerja lapangan untuk menghasilkan peta geologi dengan memanfaatkan metode geologi lapangan. Jadi pada hakikatnya proses pemetaan geologi dilakukan untuk menampilkan berbagai bentuk kondisi geologis yang ada di lapangan. Fokus utamanya adalah misalnya seperti struktur batuan, kemudian urutan batuan, bentang alamnya, dan sebagainya. Jadi ini bentuk aktivitas pemetaan geologi. Nanti kita akan lihat apa saja sih jenis-jenis dari peta geologi itu sendiri. Berikut adalah beragam jenis peta geologi. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah peta ikhtisar geologi. Peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah tersingkap batuannya. Dan setelah itu peta ini juga memberikan ekstrapolasi beberapa lokasi dengan formasi yang masih tertutup oleh lapisan holosen. Umumnya peta ini menerapkan skala sedang hingga kecil, sehingga kadang dianggap sebagai peta yang skematis. Jadi ini melihatkan bentuk formasi batuan dan singkapan yang ada di setiap wilayah. Itu kaitannya dengan peta geologi, peta ikhtisar geologi. Kemudian yang kedua ada peta geologi sistematik, yang mana peta ini memberikan data geologi pada batimetri atau peta dasar topografi. Jadi peta geologi ini
Ini salah satunya contoh peta geologi Sibolga dan sekitarnya di Sumatera Utara. Ada jenis di legendanya itu di sini memberikan data-data geologi, ada jenis tanahnya di sini, ada alluvium tua, kemudian tuff toba, ada vulkanik pinapan, kemudian barus atau batu pasir, vulkanik, kemudian ada juga granit, diorit dan granodiorit, kemudian juga ada metarenit dan argilit, dan kemudian juga terlihat garis-garis putus-putus ini yang dikatakan dengan sesar ya. Lanjut ada peta geologi permukaan. Peta ini dalam bahasa Inggris disebut juga dengan survey geological map. Ini berguna untuk memberikan formasi geologi di bawah permukaan. Dengan peta ini, lokasi bangunan, pembuatan jalan, pembuatan lapangan terbang, dan sebagainya bisa ditentukan dengan mudah. Karena tujuan itulah skala yang digunakan pada peta ini umumnya 1 berbanding 50.000 atau yang lebih besar. Kemudian juga ada peta hidrogeologi. Ini peta yang menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang dipetakan. Dan juga ada peta fotogeologi, yaitu peta yang merupakan jenis peta yang pembuatannya menggunakan interpretasi udara sebagai landasannya. Nah, ini contoh dari peta geologi hasil interpretasi data penginderaan jauh skala 1 banding 50.000 di daerah Hindenburg, Papua. Lanjut ada peta isopek juga. Peta isopek itu juga jenis peta geologi yang di dalamnya melukiskan garis-garis. Garis-garis tersebut nantinya menghubungkan titik satu formasi atau lapisan yang memiliki ketebalan sama. Kemudian ada peta geologi tematik. Peta ini tidak hanya menampilkan informasi geologi saja, melainkan juga potensi suatu energi atau sumber daya mineral untuk tujuan tertentu. Kemudian ada peta singkapan. Ini peta yang disebut dengan outcrop. Map ini digunakan sebagai penentu lokasi seperti pecahan batu atau lainnya yang berada di bawah permukaan. Peta yang menerapkan skala besar ini umumnya juga mencantumkan sejumlah informasi lokasi maupun keterangan lain seperti ada aktivitas pemboran misalnya. Jadi peta singkapan ini bisa digunakan untuk orang-orang yang bekerja di bidang geologi ya. Oke, Ananda semuanya, sekian dan terima kasih dari pertemuan kita kali ini di materi struktur geologi Indonesia. Jadi untuk kali ini kita akan akhiri. Jika ada pertanyaan nanti boleh di kolom komentar atau mungkin nanti melalui e-learning. Dan yang pasti karena kita akan sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk Ananda semuanya. Semoga kita sehat selalu dan tetap waspada dengan bencana geologi, karena memang wilayah kita adalah wilayah yang rawan akan bencana. Oke, juga jangan lupa jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih Ananda semuanya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.